Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran teman-teman dan yang terhormat Bapak Badrudin Kurniawan, Imunef dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang pada kesempatan ini berkenan untuk hadir. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan ke-10 dari pengantar ilmu politik, berbeda dengan kelas lainnya yang seharusnya pada minggu ini adalah pertemuan ke-11. Teman-teman, pertemuan ke-10 itu karena ya memang pada waktu awal berbeda. Semester 1 itu mungkin waktu itu kebijakan terkait dengan mahasiswa baru agak berbeda sehingga ini pertemuan ke-10. Tadi sudah saya berikan terkait dengan sebuah konten konflik dan dinamika politik. Iya kan? Tadi teman-teman saya mohon 1 jam sebelum perkuliahan ini bagaimana menonton terkait dengan konten tersebut. Lah, untuk kita memperdalam, saya akan mengulas kembali sepintas, tapi sudah itu nanti kita akan melakukan dialog secara mendalam. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Silakan. Pertanyaan saya di konten YouTube tadi kan Pak Agus menjelaskan kalau konflik itu terkadang perlu diciptakan. Nah, itu kalau misal konflik itu menyebabkan konflik lain yang malah jadinya tidak bisa, yang pencipta konflik itu tidak bisa mengontrol konflik tersebut, itu bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih Ima Latifah. Teman-teman semuanya, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus karena menghadirkan tema konflik diciptakan. Kalau kita melihat dalam sebuah negara, dimanapun negaranya, konflik sering dihadirkan atau diciptakan. Mengapa? Mungkin karena ada masyarakat atau warga yang tidak peduli terhadap negara itu. Konflik itu akhirnya dihadirkan terkadang menjadikan orang-orang yang taruhlah yang setuju atau tidak setuju selanjutnya akan memberikan reasoning penjelasan terkait dengan hal itu. Saya contohkan. Teman-teman bukan pernah, tapi tahu yang namanya Habib Rizik Syihab. Apa itu? Beliau adalah Imam Besar FPI. Kalau di di internasional, mungkin teman-teman pernah mendengar tokoh Osama bin Laden, Al-Qaeda. Keberadaan Al-Qaeda, kita memang kalau membahas Habib Rizik Syihab juga bisa, saya menampilkan tentang Al-Qaeda. Beliau, Osama bin Laden adalah tokoh yang kelompok Muslim yang sebetulnya hadirnya itu karena diciptakan oleh Amerika sebetulnya. Jadi dia digunakan bagaimana mengatasi negara-negara, taruhlah negara-negara yang kontra terhadap Amerika. Maka Osama bin Laden dihadirkan
Tetapi dalam perkembangannya, bukan sebelum tetapi, Osama bin Laden, Al-Qaeda kemudian difasilitasi. Namun dalam perkembangannya diperangi. Mengapa itu terjadi? Sebetulnya secara tidak langsung Amerika itu menciptakan konflik, menghadirkan konflik supaya apa? Kalau memang Amerika itu tidak setuju dengan Al-Qaeda, Osama bin Laden, seharusnya dia tidak memunculkan. Tetapi itu pada awal seakan-akan menjadi sesuatu, tapi dalam akhirnya kemudian dibasmi. Kalau di Indonesia, Front Pembela Islam, masih ingat pada waktu awal-awal reformasi. Keberadaan Front Pembela Islam sangat didukung, sangat disupport pada waktu itu, awal-awal reformasi. Tapi dalam perkembangannya, kekinian, sepertinya Front Pembela Islam itu menjadi musuh. Mungkin teman-teman tanpa saya menyebut nama, pasti tahu siapa elit yang selanjutnya mendukung hadirnya, sangat interestnya, apresiasinya terhadap Front Pembela Islam pada awal-awal. Tetapi dalam perkembangannya, dia sekarang dilarang. Kita sebagai orang sosiologi melihat apa yang diciptakan itu terjadi perbedaan orientasi pemerintah. Jadi pada waktu awal reformasi itu memang negara membutuhkan kelompok seperti Front Pembela Islam ini untuk semacam menjadi alat negara terdepan bagaimana ya dalam tanda kutip menampilkan hal-hal yang bisa digunakan untuk membersihkan yang tidak baik. Tetapi pada saat ini suasana rezim pemerintah itu berbeda. Sehingga bisa dikatakan penguasa itu juga sangat berpengaruh terhadap proses penciptaan konflik itu. Jadi apa yang ditanyakan oleh Imam Latifah itu bisa terjadi mulai level internasional sampai level lokal. Kalau kita tadi ngomong internasional sama nasional, level lokal itu konflik bisa diciptakan ketika misalkan dalam suasana menjelang pilkada. Mungkin teman-teman atau pilkades untuk bisa menghadirkan pendukung fanatik, maka dihadirkanlah konflik. Supaya apa? Semangat untuk merasa memiliki terhadap calon itu lebih besar. Padahal sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi kemudian ketika ada sesuatunya, sepertinya semuanya membela atau sebaliknya semuanya melawan. Begitu Imam Latifah, apakah bisa dipahami? Ya, Mbak, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi terkait dengan tema kita, konflik dan dinamika politik. Silakan. Ya, Pak. Silakan, Jojo. Perkenalkan, nama saya Jelzaya dari kelas 2021C. Jadi kalau misalkan saya beri kesimpulan itu, apakah konflik bisa diciptakan demi sebuah kepentingan?
Iya. Begitu, terima kasih. Iya, Jauza. Konflik bisa diciptakan demi kepentingan. Kalau ngomong politik, maka yang terdepan adalah kepentingan. Meskipun tidak harus kepentingan itu diartikan secara negatif. Ya, kepentingan bisa positif, bisa negatif. Meskipun kalimat kepentingan semuanya langsung menuju kepada negatif. Tapi sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Misalkan, kepentingan untuk mempersatukan negara. Kepentingan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Kepentingan untuk bagaimana rakyatnya sejahtera. Nah, itu namanya kepentingan secara positif. Tetapi ketika kepentingan secara negatif, kepentingan untuk berkuasa, wah itu kan seakan-akan pasti ada sesuatu yang akan dikerjakan yang mungkin dilarangnya, dia melanggar sesuatu. Atau kepentingan kepentingan atas sebuah tanah, pasti dia akan seakan-akan menjalankan sesuatu, bagaimana dia bisa menempuh. Intinya pertanyaan Jauza adalah, ya memang konflik pasti berangkat dari kepentingan. Kepentingan yang dimaksud tidak harus yang diciptakan. Bisa yang tidak diciptakan. Kalau kepentingan yang diciptakan itu misalkan, ada, taruhlah pemilu 2019 ya, kepentingannya adalah bagaimana sosok Pak Jokowi dan sosok Pak Prabowo bisa menghadirkan kesejahteraan untuk Indonesia. Maka sebetulnya pemilu 2019 itu adalah konflik berangkat dari kepentingan yang diciptakan. Karena apa? Rakyat Indonesia belum tahu mana yang lebih baik antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Siapa yang lebih baik? Maka pemilu adalah sebuah konflik yang diciptakan, dilempar kepada rakyat. Rakyat selanjutnya mendapatkan tantangan untuk memilih yang terbaik. Kita masih ingat bagaimana suasana seakan bermusuhan, seakan perang antara kubu atau tim atau pendukung Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Tetapi endingnya bisa diselesaikan semuanya. Itu kepentingan yang diciptakan. Apakah ada konflik itu adalah kepentingan yang tidak diciptakan? Ada. Misalkan, teman-teman hidup di tempat kalian sekarang ini, maksudnya di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Itu kan sebetulnya secara kehidupan politik, maka tidak ada pilihan kecuali memang bertempat di tempat masing-masing. Sebagai manusia normal, maka bagaimana bisa hidup secara normal dan standar. Maka dia yang masing-masing akan meraih cita-citanya sesuai dengan umurnya. Taruhlah Jauza dan teman-teman yang ikut perkuliahan ini yang masih berkuliah. Atau sebelumnya sekolah. Kita paham bagaimana di sekolah
selanjutnya muncul konflik dalam tanda kutip untuk meraih nilai tertinggi. Akhirnya di situ dikatakan ada konflik kepentingan yang tidak diciptakan karena demi meraih tertinggi tadi, tetapi berdasarkan dengan keinginan masing-masing, bukan seperti pemilu tadi yang diciptakan karena untuk sesuatu yang untuk negeri. Intinya Jauza dan semuanya, terima kasih Pak Udin atas pendampingannya dalam MUNED, karena Pak Udin izin. Terima kasih Pak Udin. Nggih, matur nuwun Pak Agus, nggih. Terima kasih. Saya izin live dulu nggih. Siap Pak Udin, terima kasih atas semuanya. Nggih. Saya melanjutkan dulu Pak Udin. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauza dan teman-teman, itulah sekali lagi konflik yang berangkat dari kepentingan bisa diciptakan dan bisa secara alami. Begitu Jauza, ada yang mungkin belum bisa diterima? Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Jauza. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau cukup kita nanti akan membahas yang lain. Oh, masih ada, sorry. Wulan Aziza, silakan Wulan Aziza. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kan konflik diadakan untuk membangun semangat pendukung fanatik. Lalu beberapa waktu lalu saya pernah membaca berita bahwa salah satu BEM universitas itu memberikan raport merah kepada beberapa kabinet kerja Pak Presiden. Dengan singkat cerita ingin diganti. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah BEM universitas ini memungkinkan ada orang di baliknya untuk menggulingkan masa jabatannya atau bagaimana ya Pak? Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Wulan Aziza. Itu adalah ekspresi dari generasi muda ketika melihat suatu fenomena politik bernegara. Generasi muda itu adalah melihat yang terbaik untuk negerinya atau untuk kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah itu ada orang di balik? Yang mungkin yang bisa menjawab teman-teman BEM tersebut. Baik BEM UI ataupun UGM. Tetapi secara normatif, kita mengatakan bahwa selama tidak ada sesuatu yang dikritisi, maka tidak akan mungkin orang di belakang itu akan ngompolin atau provokasi untuk misalkan membuat sesuatu yang kritik ataupun lainnya. Tetapi tanpa ada orang di belakang itu atau kelompok tertentu, ketika ada sesuatu yang perlu dikritisi, maka pasti ada yang kritisi. Sekali lagi, seperti saya, teman-teman kan juga kalau melihat ada sesuatu pasti tanpa basa-basi, tanpa ada instruksi, langsung mengkritisi, Pak Agus, kalau menjelaskan itu yang enak dong, kita itu nggak bisa, ini kita dari berbagai latar belakang. Nah, misalkan gitu. Pak Agus, masa kuliah jam 7 pagi, kita itu masih, itu kan. Itu salah satu kritik terhadap misalkan perkuliahan saya. Ketika misalkan jam 7 itu paling enak itu dia masih lari pagi, jogging. Ini kok sudah kuliah. Itu Wulan Aziza. Cukup Wulan? Saya ingin tanya sedikit lagi Pak. Okay, terus salah satu komentar itu tuh bilang kalau mengkritisi itu seharusnya dengan memberikan solusi. Apakah misal kita sebagai mahasiswa harus memberikan kritik juga sekaligus solusi atau bagaimana ya Pak terhadap konflik itu tadi? Sekian, terima kasih. Memang yang menjadi presiden itu mahasiswa. Bukan.
itu masukan bisa saja. Jadi maksudnya solusi apapun yang diberikan oleh pengkritik pasti akan tidak diterima secara 100%. Taruhlah Wulan Azizah kritik terhadap saya. Bagus, kalau kuliah itu jangan yang sulit-sulit. Masa kami baru semester 1 diberi teori-teori, misalkan teori Dahrendorf, diberi teorinya Karl Marx. Kami kan dari latar belakang yang berbeda, Pak. Kan begitu kritiknya. Itu kritiknya Wulan Azizah. Apakah kritik Wulan Azizah itu berarti Wulan Azizah harus memberikan sebuah materi perkuliahan? Kan tidak. Itu kalau ngomong perkuliahan. Kalau ngomong bernegara, sebetulnya bernegara itu lebih mudah. Tetapi pasti belum tentu diterima. Seandainya Wulan Azizah tadi memberikan misalkan materi, Pak, pengantar konflik dan dinamika politik itu lebih begini, ini Pak materinya. Nggak taunya yang ditampilkan oleh Wulan Azizah itu memang bagus dan cocok seharusnya. Tapi saya sebagai dosen kadang-kadang mempunyai sesuatu yang ingin diberikan kepada mahasiswa dengan cara berbeda oleh yang disampaikan Wulan Azizah tadi. Misalkan apa yang disampaikan Wulan Azizah itu sama dengan materi saya, tapi cara menyampaikannya berbeda. Yang terjadi pasti saya, wah nggak bisa itu gini-gini. Nah, pasti akan selalu begitu juga teman-teman yang mengkritik terhadap misalkan presiden, gubernur, anggota DPR, meskipun berusaha memberikan solusi, pasti solusi yang ditampilkan itu akan dikritik atau ditolak. Jadi itulah, ya mengkritik boleh memberikan solusi, boleh juga tidak memberikan solusi. Itu merupakan hal yang sangat diperbolehkan. Tetapi kalau memang memberikan solusi, maka akan menjadi lebih bagus. Jadi tidak hanya sebatas kritik, tapi juga memang dia mempunyai kepedulian yang lebih. Dalam artian, dia tidak asal bunyi, tidak asal mengkritik, tetapi memang ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Begitu, Wulan Azizah. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak out of topic. Oke, Wulan Azizah, terima kasih. Selanjutnya Nur Sabrina, silakan. Mungkin bisa Tere dulu atau saya langsung, Bapak? Nggak apa-apa, Nur Sabrina. Oh ya, saya selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Saya izin bertanya, konflik di Indonesia itu kan banyak terjadi. Salah satunya itu kan terjadi antara suku satu dengan suku yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah konflik yang terjadi antara satu suku dengan lainnya itu timbul karena diciptakan karena ada suatu kepentingan atau tidak, Bapak? Contoh. Contohnya seperti yang dulu pernah terjadi itu konflik Dayak itu dengan Madura. Saya juga pernah bertanya dengan salah satu orang Kalimantan, katanya memang sangat-sangat mengerikan, Bapak. Nah, saya itu ingin menanyakan kira-kira konflik-konflik yang terjadi seperti itu terjadi karena adanya kepentingan yang ingin menjadi suatu tujuan atau setiap konflik di daerah yang terjadi itu berbeda-beda, Bapak. Terima kasih Nur Sabrina. Tentunya jawabannya sangat heterogen ya. Ada konflik yang dihadirkan karena memang diciptakan, tapi ada yang fiktif diciptakan dan kemudian memang realitas. Tapi juga ada yang merupakan konflik karena memang berdasarkan realitas. Konflik yang terjadi di Dayak antara Dayak dan Madura itu kan warga Dayak
sebagai penduduk asli merasa marah begitu. Ini para pendatang kaum urban ini kok menguasai daerah dan tidak menggunakan tradisi atau tidak mengikuti tradisi yang ada di sana. Dia marah. Itu alami. Tetapi juga kita belum tahu yang sebenarnya ya. Tapi juga saja mungkin ada yang provokasi. Misalkan, wah, ayo kita kuasai kekayaan orang yang ada di Dayak ini dengan cara misalkan mereka kita usir secara tidak langsung, kita akan bisa. Tapi itu kita nggak arti yang sebenarnya. Tapi kalau di Dayak kelihatannya relatif konflik itu memang alami. Ada beberapa konflik yang diciptakan. Kalau tadi yang saya ceritakan sebelumnya, politik itu adalah maksudnya pemilu, pilkada itu adalah konflik yang diciptakan. Jadi hampir setiap event demokrasi tersebut menghadirkan serius antara pendukung satu dengan lain. Secara demokrasi, secara bernegara itu adalah konflik yang diciptakan. Dan selanjutnya. Begitu, Pak Nur Sabrina. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Terima kasih. Terry, silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Saya izin bertanya. Apakah konflik politik yang selama ini terjadi dan sebagai warga negara Indonesia, pasti kita juga memiliki stigma yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya dalam menanggapi konflik yang ada. Nah, sebagai warga negara Indonesia itu bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapi suatu konflik yang terjadi di sekitar kita? Itu Bapak. Ya, Tere dan semuanya, cara merespon terhadap sebuah konflik itu yang perlu dikedepankan adalah bagaimana kepala kita dingin. Kalau kepala kita dingin, maka melihat konflik itu tidak langsung terpancing emosi, tetapi malahan mencari solusi. Ini hubungannya adalah ketika konflik itu dihubungkan dengan hal yang misalkan kekerasan atau yang mengancam. Berbeda dengan konflik yang diciptakan dalam berdemokrasi tadi, pemilu atau pilkada tadi itu. Tapi juga kalau ngomong pilkada, pemilu, ketika teman-teman menampilkan dengan hal yang jernih, pikiran yang jernih, maka tidak akan terjadi permusuhan, tidak muncul pendukung yang diberi label kampret dan cebong dan kampret, maka tidak akan muncul. Atau label-label lainnya tidak muncul. Karena memang semangatnya itu adalah bagaimana menghadirkan terbaik terhadap kepemimpinan. Apa yang terjadi di Dayak? Konflik yang serius dan bahkan saling membunuh. Ketika menampilkan pikiran yang jernih, maka sebetulnya bisa diselesaikan. Tetapi ketika sudah sangat meluas, maka sulit. Kalau kita ngomong kehidupan komunal itu kan awalnya dari individu ya. Kalau individu-individunya itu sudah bisa jernih melihat sebuah permasalahan, maka semuanya bisa diselesaikan. Jadi cara meresponnya terhadap konflik tidak harus ikut dalam suasana konflik, apalagi kalian sudah sebagai mahasiswa ya, sudah mengandalkan rasionalitas, memfungsikan otak kita. Maka caranya adalah bagaimana semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi, bermusyawarah, dan selanjutnya. Begitu, Dede.
Bapak izin bertanya sedikit lagi. Silakan. Apakah konflik politik yang terjadi di negara kita itu selalu diselesaikan oleh konstitusi? Seperti itu. Ya, kalau kita konflik dalam bernegara, seharusnya semuanya diselesaikan oleh konstitusi dan regulasi. Seharusnya. Tetapi sebagian atau terkadang tidak diselesaikan oleh konstitusi dan regulasi, tetapi selanjutnya diakui. Contoh, teman-teman mengenal yang namanya Reformasi 98. Reformasi 98 itu adalah sebuah puncak konflik yang terjadi di negeri ini. Waktu itu sebetulnya temanya adalah kritik terhadap Pak Harto yang terpilih sampai 7 periode. Konstitusi memperbolehkan waktu itu presiden selama dipilih oleh rakyat melalui MPR. Berbeda dengan konstitusi sekarang. Konstitusi sekarang itu maksimal 2 periode. Meskipun kemarin juga ada wacana lagi diganti lagi, kalau diganti lagi kembali lagi kepada tema yang lama. Akhirnya rakyat dengan cara demonstrasi menurunkan rezim pemerintahan. Hal itu tidak mendasarkan konstitusi. Kalau ingin mengganti Pak Harto, ya seharusnya dalam proses pemilihan presiden lewat MPR itu bukan diturunkan dengan demonstrasi. Tetapi yang terjadi di negara kita akhirnya presiden pengganti Pak Harto diakui Pak Habibie. Kemudian mungkin ada yang mengatakan bahwa Pak Habibie kan ada transisi, Pak. Itu kan hanya mengantarkan sampai pemilu 99. Jadi Pak Habibie kan hanya setahun. Boleh dikatakan begitu, tetapi dalam perkembangannya adalah pada pemilu 99 selanjutnya hadir yang namanya pemimpin baru berdasarkan pada konstitusi. Loh, kalau begitu selama 1 tahun itu nggak sah dong. Mungkin ada pertanyaan begitu. Sehingga kalau 1 tahun itu tidak sah, maka pemilu 99 juga tidak sah. Nah, runtutannya panjang, sambung menyambung begitu. Disitulah teori dan semuanya posisi konstitusi dalam konflik bernegara. Jadi seharusnya memang semua konflik itu berdasarkan itu, tapi ketika hadir maka solusi itu kemudian hadir dengan cara bagaimana bagian-bagian dari negara tersebut kemudian bermusyawarah atau memutuskan secara kolektif. Begitu tadi. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, jadi terima kasih. Cukup saya pikir sudah pertanyaan yang panjang lebar, teman-teman semuanya. Sebelum kita cukupi, ini masih ada waktu kan? Ini kan pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 itu kan masih ada 10, 11, 12, 13, 14. Maksudnya ada 4 pertemuan lagi. Saya berharap teman-teman mempunyai sebuah karya. Kalau kemarin terima kasih teman-teman sudah menyelesaikan YouTube-nya. Tapi sekarang itu membuat sebuah karya yang menjadi kenangan terindah untuk pengantar ilmu politik ini. Temanya tema politik. Apa yang sebuah fenomena yang akan diteliti, yang selanjutnya nanti menjadi tema menarik bagi teman-teman semuanya. Teman-teman pernah mendengar yang namanya PKN? PIMNAS. Pernah, Bapak.
Bagaimana menurut teman-teman kalau kita ngobrol-ngobrol tema politik kemudian diarahkan kepada tema bagaimana membuat sebuah judul, membuat proposal untuk tersebut?